Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kiranya diperuntukkan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Kembali kita diperjumpakan dalam kesempatan ibadah doa pada pagi hari ini. Dan sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau datang menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa penuh kasih dan sayang, Bapa yang selalu menyertai, melindungi, memelihara kehidupan kami. Engkau yang sudah memberikan kemurahan dalam kehidupan ini untuk boleh melayani pekerjaan-Mu. Pada diri ini tidak ada kemampuan, kebisaan apa-apa selain menyerahkan hidup ini untuk boleh menjadi saluran berkat bagi melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkemurahan, memberkati, menyertai, menuntun kehidupan hamba untuk menyalurkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam ibadah doa pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan ini boleh Engkau berkati dan bahagiakan. Terima kasih untuk pagi yang indah yang sudah Tuhan berikan dan karuniakan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Bila Engkau kuasai setiap pribadi yang khususnya bersekutu bersama-sama dalam kesempatan ibadah pada pagi hari ini, dimanapun saudara kami berada, khususnya para imam-imam, Engkau lawat, Engkau juga memberkati, agar mereka juga boleh merasakan hadirat dan kuasa Allah di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Tema renungan pagi yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah teguran Tuhan. Kita mengawali dengan membaca dari suratan Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Firman ini mengajarkan kepada kita agar tidak melihat atau menilai suatu perkataan seseorang dari siapa yang mengatakannya, melainkan apa yang dikatakannya. Jika yang disampaikannya adalah kebenaran firman Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya apa yang disampaikannya. Puji Tuhan. Jadi sebelum kita menerimanya, kita perlu meneliti dan cek and recheck terlebih dahulu. Apakah yang disampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kita membaca dari kitab 1 Tawarikh 15 ayat yang ke-15. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gantar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa, sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang diperintahkan oleh hamba Tuhan, siapapun, namun yang terpenting, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Namun faktanya, kita lebih sering menilai kualitas suatu perkataan, lebih menitik beratkan dari siapa pembicaranya, dan bukan apa yang dibicarakannya. Pun saat kita menerima nasihat atau saran, kita selalu sulit untuk menerima nasihat atau saran seseorang jika orang yang memberikan nasihat itu memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada kita.
Di dalam suratan Yakobus 2 ayat 1, ayat 4 dan 5 dan ayat 9 mengatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Orang kaya sulit menerima saran dari orang miskin. Orang yang pendidikannya lebih tinggi sulit diingatkan oleh orang yang pendidikannya berada di bawahnya. Orang yang lebih tua sulit menerima masukan dari orang yang lebih muda. Semua itu karena kita menganggap diri kita merasa lebih tahu banyak hal. Kita sering merasa lebih kaya, merasa lebih pandai, merasa lebih berumur, dan lebih tahu asam garam kehidupan, merasa lebih paham dalam hal apapun dari orang yang kedudukannya lebih rendah dari kita. Jangan hanya karena seorang yang memberi nasihat adalah seorang doktor, lantas kita menganggap semua yang diucapkannya adalah kebenaran yang mutlak dan tidak ada cacat. Lalu hanya karena orang yang memberi nasihat adalah orang yang biasa-biasa saja, lantas kita menganggap ucapannya tidak berkualitas. Kita sekarang membaca di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai dengan 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Allah bisa memakai siapa saja untuk menyampaikan pesannya kepada kita, bahkan bisa memakai seekor keledai. Kitab Bilangan 22 ayat 30 dan 31. Tetapi keledai itu berkata kepada Biliam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Biliam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Namun ada beberapa individu yang lebih parah. Ada orang yang sama sekali tidak mau untuk menerima nasihat dari orang lain yang punya prinsip, ini hidup saya, suka-suka saya, dan menganggap orang lain tidak punya hak untuk mengoreksi pola pikirnya. Padahal pada dasarnya manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Kitab Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan,
tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Maka dari itu, ayo mulai sekarang kita saling mengingatkan, saling menasihati satu sama lain. Jangan menganggap hidup kita telah sempurna dan sudah tidak membutuhkan orang lain. 1 Korintus 8 ayat yang kedua. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Kita juga membaca dari Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Puji nama Tuhan. Apakah itu kebenaran? Seperti yang dinyatakan di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam Injil Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu merupakan kebenaran dari Allah. Henry David Thoreau berkata, daripada cinta, uang, ataupun ketenaran, lebih baik beri aku kebenaran. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bayangkan apa yang akan terjadi bila ungkapan ini diperdengarkan sesering iklan Coca-Cola atau McDonald's. Kebenaran sangatlah penting bagi setiap hubungan yang kita bina, baik di pemerintahan, di sekolah, di tempat kerja, atau di rumah. Menyatakan kebenaran, membangun kepercayaan. Sebagaimana yang saya katakan pada anak-anak rohani saya, jika kamu berbohong mengenai satu hal, orang akan sulit mempercayaimu dalam hal apapun juga. Ada ratusan alasan yang mendukung pemikiran bahwa mengatakan kebenaran adalah yang terbaik bagi kita dan bagi masyarakat. Tetapi alasan yang terpenting adalah bahwa dengan tindakan itu, kita menghormati Allah. Kebenaran ada dalam diri Kristus sendiri, sebagaimana yang Ia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti yang tertuang di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan kebenarannya itulah yang Ia berikan kepada kita untuk kita percayai. Puji nama Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mengapa manusia perlu diberikan kebenaran? Di dalam Roma 3 ayat 10, 23 dan 24 mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tanda bahwa seseorang itu mengenal kebenaran adalah ia akan mempraktekkan atau melakukan kebenaran tersebut dalam setiap tindakannya. Yakobus 1 ayat 22.
tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mengenal dan melakukan adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Bagaimana seseorang bisa dikatakan bahwa ia telah mengenal kebenarannya bila tidak ada buah-buah kebenaran yang dihasilkan dalam kehidupan nyatanya? Di dalam Matius 3 ayat yang ke-8 mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hidup dalam kebenaran itu tidak terjadi dalam semalam, tetapi melalui sebuah proses, dan ada harga yang harus dibayar. Harga pertama yang harus kita lakukan adalah membuka hati dan mengarahkan telinga untuk teguran dan koreksi. Haleluya. Ayub 23 ayat yang ke-10 mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Alkitab tidak hanya berisi tentang orang-orang yang hidup suci tanpa dosa, tetapi Alkitab juga banyak berbicara tentang orang-orang yang lemah, yang sering jatuh dalam dosa. Namun akhirnya mereka bertobat dan Tuhan tolong mereka dan mereka bisa bangkit kembali. Alkitab tidak hanya berbicara tentang kesuksesan orang-orang tertentu, melainkan juga menyoroti sisi kegagalan dan kesalahan orang yang dilakukan para tokoh-tokoh dalam Alkitab. Misalkan tentang Abraham yang sempat berdusta, atau Yakub yang menipu ayahnya, Yehuda yang tidur dengan menantunya, Daud yang berselingkuh dengan Batsheba, Petrus yang menyangkal Yesus, dan lain-lain. Jika mereka telah berbuat kesalahan, kadang Tuhan menegur melalui nabinya, sehingga akhirnya ia menjadi sadar akan kesalahannya dan bertobat. Kemudian Tuhan pun memulihkannya. Roma 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-8 menuliskan, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ketika Daud ditegur Nabi Nathan dan juga Petrus yang ditegur melalui suara ayam berkokok. Memang yang namanya teguran tidak ada yang enak. Semua teguran itu pasti menyakitkan. Bahkan ketika teguran itu disampaikan oleh orang yang paling kita sayangi, seperti suami atau istri kita sendiri, atau atasan atau guru kita. Walaupun demikian, setiap teguran pasti memiliki dampak positif. Di antaranya adalah agar kita menyadari kesalahan atau kekurangan kita, dan kita tidak mengulangi kesalahan tersebut di masa yang akan datang. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Ketika jalan kita menyimpang dari jalan Tuhan, bisa saja Tuhan menegur kita melalui firman-Nya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan menegur kita sebagai tanda bahwa Tuhan masih sayang dengan kita. Bayangkan saja jika kita berdosa dan Tuhan membiarkan kita begitu saja. Tentu kita akan semakin jauh dari Tuhan. Itulah mengapa Alkitab mengatakan,
perbedaan antara teguran Tuhan dan teguran manusia adalah bahwa Tuhan tahu persis batas teguran yang pas bagi kita. Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan kita. Ia jauh lebih mengenal kita daripada orang lain. Ketika Tuhan menegur kita, Tuhan tidak hanya menegur dan meninggalkan luka di hati kita. Tuhan juga akan membebat dan menyembuhkan kita. Ayub 5 ayat 17 dan 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ketika Tuhan menegur, saatnya kita meresponi teguran Tuhan tersebut. Janganlah kita malah lari menjauh dari Tuhan. Sudah selayaknya kita harus mengucap syukur bahwa Tuhan masih mau menegur kita. Jangan pernah kita menolak teguran Tuhan, tetapi terimalah teguran Tuhan dengan lemah lembut. Karena kita tahu bahwa teguran Tuhan itu pasti mendatangkan keselamatan bagi kita dan bukan mendatangkan celaka atas hidup kita. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ibrani 3 ayat yang ke-8, ayat 13 dan 15. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. 2 Petrus 3 ayat 9 dan 15. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Dan sebagai ayat yang terakhir kita membaca dari kitab Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pujian dan kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami datang menghampiri Dikau, mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman yang merupakan nasihat, saran dan teguran yang sangat bermanfaat dan berharga bagi kehidupan kami, agar kehidupan kami boleh melakukan apa yang benar, yang berkenan, dan yang sempurna, agar kehidupan kami selalu Engkau perbaharui di dalam segenap kehidupan ini. Kami tidak lagi menjadi sama dengan dunia, tetapi kami berubah oleh pembaharuan akal budi kami, dan kami hari demi hari boleh menjadi sama seperti pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, kami juga bawa di dalam doa untuk segenap jemaat-Mu dari GPT Getsemani Kenjeran Surabaya, baik setiap anak-anak-Mu, para imam, para penatua, para panitia, dan juga
hamba-Mu, Bapak Gembala kami, bersama seluruh keluarga. Tuhan berkati apa yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini. Tuhan juga yang akan boleh menolong kehidupan kami semua. Tuntun langkah kami, tetapkan langkah kami ada pada jalur rencana-Mu, dan kami Engkau senantiasa tuntun sampai kepada langkah terakhir hidup kami. Engkau bawa kepada kemuliaan yang Engkau janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala pertolongan-Mu, pemeliharaanmu, perlindunganmu, penyertaanmu, campur tanganmu di dalam setiap kehidupan kami. Tuntun langkah kami melewati hari-hari yang berat, agar kehidupan kami boleh melewati semuanya dengan pertolongan daripada-Mu, sehingga pada akhirnya kami beroleh kemenangan bersama dengan pribadi-Mu Tuhan. Berkati pemerintah kami Republik Indonesia, para penguasa, pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf aparatur negara dari pusat sampai dengan daerah, para menteri, dan juga jajaran aparatur negara dari pusat sampai dengan daerah-daerah. Semuanya Tuhan berkati, dan Tuhan juga berikan kemurahan agar mereka boleh mengendalikan roda pemerintahan dengan rasa takut, hormat kepada pribadi-Mu, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan membawa negara kami kepada kesejahteraan, berkeadilan, dan damai Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap menurunkan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, para imam-imam, hamba-hamba-Mu, damai sejahtera-Mu memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Inilah kehidupan kami yang kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Bila Engkau pakai kehidupan kami sesuai kadar pekerjaan yang Engkau percayakan di dalam kehidupan kami, untuk boleh kami lakukan di dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh menjadi berkat, berguna bagi pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan firman-Mu di dalam kehidupan ini, sebagaimana pujian yang kami dengarkan bersama, doa yang kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami mengagungkan Engkau, kami membesarkan Engkau, Allah yang mulia, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami. Besar rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh luar biasa. Tetaplah menopang kehidupan kami, tetaplah memegang kehidupan kami, agar kami tidak menjadi lemah di saat-saat badai dunia melanda. Biarlah kehidupan kami tetap teguh dan kokoh berdiri oleh karena kuasa-Mu, oleh sebab Engkau yang menopang kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kepujian, kehormatan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Sampai di sini ibadah doa pagi yang dapat saya sampaikan kepada saudara. Kiranya